Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Almasih, Bunda yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadamu Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Bunda Maria, perawan yang tiada ternoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave terpujilah Engkau, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadamu Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, khususnya saya menyapa umat Katolik dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dalam program acara Mimbar Agama Katolik pada hari ini.
Dan pada hari ini telah hadir narasumber Suster Maria Yohana Farnebun PBHK. Pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang begitu menarik untuk kita ikuti dan kita simak bersama, di mana kita akan melihat bagaimana sosok Bunda Maria yang dalam Gereja Katolik. Dan sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan kita pada hari ini, baiknya kita mengawalinya dengan doa, dan saya akan memimpin dengan doa. Kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk berkumpul dan memulai dalam program acara Mimbar Agama Katolik. Kami mohon ya Tuhan, bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan lancar. Berilah kami hikmat, kebijaksanaan, dan persatuan hati, agar apa yang kami bincang-bincang pada hari ini dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, dan Suster, mungkin saya menyapa Suster Yohana. Pada hari ini kita membahas, Suster, tema tentang Bunda Maria. Bunda Maria, ya. Bagaimana pribadi seorang Maria, Suster, sehingga Allah memilih dia untuk mengandung Tuhan kita Yesus Kristus? Pribadi seorang Maria yang dilahirkan oleh keluarga sederhana dari seorang ayah yang bernama Yoakim dan ibunya bernama Anna, dengan dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Dalam rencana Allah, Bunda Maria sejak lahir tak bernoda, dan itu rencana Allah yang Allah anugerahkan secara khusus bagi Bunda Maria, sehingga Bunda Maria dipilih Allah dan dilibatkan dalam karya penyelamatannya. Bunda Maria yang dengan penuh kesetiaan, ketaatan, dan kerendahan hati dipilih Allah untuk menjadi Bunda Tuhan, Bunda Kristus, dan juga Bunda Gereja. Dalam nubuat Nabi Yesaya, Maria sejak awal telah dipilih Allah, dan Yesaya berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Immanuel, yakni Allah beserta kita. Sosok Bunda Maria itulah dari sejak dikandung tanpa noda, Allah merencanakan dan terlibat penuh dalam karya penyelamatan itu. Bunda Maria adalah ibu yang rendah hati, setia, taat, dan tanggung jawab. Itulah kekhasan Bunda Maria yang ditunjukkan sejak dalam keluarga sederhananya, tetapi juga ditunjukkan sampai pada ia menyatakan ketaatannya untuk menjadi Bunda Allah, Bunda Kristus, dan Bunda Gereja. Bunda Maria adalah wanita yang bijaksana, rendah hati, mudah tersenyum, dan dipenuhi dengan jiwa dan raga yang sukacita dan ceria. Dan itulah kekhasan Bunda Maria yang ditunjukkannya dalam hidupnya. Demikian pribadi Bunda Maria yang dengan ketaatannya itu dipilih Allah dalam karya keselamatan manusia. Baik, Suster, sungguh mulia sekali ya rencana keselamatan Allah untuk umat manusia. Dan tadi Suster mengatakan tentang pribadi Maria yang penuh ketaatan dan lemah lembut, dan sehingga menjadi Bunda Allah. Allah memilih Bunda Maria untuk rencana keselamatannya. Dan tadi Suster juga sudah menyampaikan bahwa telah dinubuatkan dalam kitab Yesaya, dan selain nubuat dengan dari kitab Yesaya, Suster, mungkin dalam kitab lain atau dalam Perjanjian Baru adakah yang
mengatakan atau menceritakan tentang sosok Bunda Maria ini, Suster? Iya. Dalam keempat Injil, Ya. baik Injil Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes, berbicara tentang figur Bunda Maria, dan dilengkapi lagi dengan kisah para rasul, peristiwa Pentakosta. Di situ digambarkan pribadi dan figur Bunda Maria dalam keterlibatannya dalam karya penyelamatan. Saya menemukan 20 ayat kitab suci tentang Bunda Maria. Baik kalau saya sedikit mengupas atau berbicara tentang ayat-ayat itu, sehingga kita sungguh-sungguh mendapatkan bahwa ternyata Bunda Maria sungguh direncanakan oleh Allah, tetapi juga kitab suci mengupas tuntas tentang Bunda Maria. Ayat-ayat kitab suci yang merujuk pada Bunda Maria antara lain Lukas 1 ayat 28. Dalam peristiwa kabar gembira, malaikat Gabriel menyapa Maria dengan perkataan, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Malaikat memberitahukan kepada Maria bahwa ia akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang disebut Yesus, anak Allah. Disitulah Maria menunjukkan ketaatannya kepada kehendak Allah. Masih ada Injil Yohanes yang mengatakan saat Yesus disalibkan, ia mempercayakan ibunya Maria kepada murid yang dikasihinya, dan murid itu yang mewakili kita semua, bahwa kita sebagai anak-anak Allah dipercayakan hidup kita oleh Yesus kepada Bunda Maria, dan Bunda Maria menjadi ibu kita, menjadi teladan kita di dalam kehidupan iman kita. Berarti selain Nabi Yesaya yang telah Suster telah jelaskan tadi, berarti ada juga dalam kitab Injil dalam Perjanjian Baru yang sangat jelas sekali menceritakan tentang sosok dan peran Bunda Maria dalam karya keselamatan Allah dalam kehidupan pribadi Yesus itu sendiri. Dan tadi Suster sudah membacakan ya, dan memang sudah sangat jelas sekali bahwa memang itulah yang menjadi dasar sehingga bagaimana sosok Bunda Maria itu sangat dihormati dalam Gereja Katolik, terutama dalam rencana keselamatan Allah. Dan selanjutnya Suster, kita sering mendengar ada 3 istilah yang bisa dikaitkan dengan Bunda Maria ya, yaitu ada Ecce, Fiat, dan Magnificat. Nah, mungkin Suster bisa menjelaskan ketiga istilah ini dalam kaitannya dengan sosok Bunda Maria itu sendiri. Iya. Kata Ecce dalam bahasa Latin berarti lihatlah. Kata ini sering muncul dalam frasa Latin Ecce homo, yang berarti lihatlah manusia itu. Nah, di sini kita diajak untuk melihat figur Bunda Maria sebagai Ecce ancilla Domini, yang berarti lihatlah Maria sebagai hamba Tuhan, hamba yang setia menjalankan tanggung jawabnya, tugas yang diembannya kepadanya oleh Allah sendiri untuk menjadi Bunda Kristus. Ada istilah lain yang mengatakan begini, Ecce ancilla Domini. Frasa ini merujuk pada lukisan karya Dante Gabriel Rosselli yang menggambarkan saat malaikat Gabriel melihat Maria, memberitahukan kepadanya bahwa ia akan mengandung Yesus. Perkataan Gabriel ini menunjukkan kepada kita bahwa lihatlah figur Bunda Maria ini menjadi yang dipilih Allah, menjadi Bunda Allah, dan yang sering kita sebut lihatlah Bunda Allah. Nah, lihatlah Bunda Allah ini kita wujudkan di dalam saat ketika kita berdoa. Coba kita bayangkan kalau kita berdoa, kita pasti menutup mata, tetapi bahwa dengan melihat Bunda Maria, kita berkomunikasi, berbicara, dan
Kata Ece itu melihat bahwa ketika kita berjumpa dengan Bunda, tidak mungkin kita berjumpa dengan orang lalu melihat orang lain. Tapi kita berjumpa, mengajak kita untuk selalu memandang Bunda. Dengan demikian, dengan memandang, mudah kita berkomunikasi, mudah kita berbincang-bincang, bahkan selalu memohon doa, menyerahkan hidup kita. Dan dengan memandang itu, mengajak kita untuk melihat Bunda itu, maka kita akan melihat keseluruhan Bunda dalam karya keselamatan, dalam figur seorang ibu yang penuh kasih, mendengarkan doa-doa kita, tetapi juga memandang kita dengan penuh kelembutan hati. Sementara tentang kata fiat dalam bahasa Latin berarti biarlah terjadi. Itu dalam kitab suci, fiat voluntas tua. Jadilah padaku menurut kehendakmu. Itulah inti ketaatan dan penyerahan diri Bunda Maria untuk melaksanakan karya penyelamatan Allah dengan menyatakan ya dalam fiatnya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kemudian Magnificat. Ketika Bunda Maria menerima tugas yang mulia itu dari Allah, kemudian menunjukkan tanda syukurnya kepada Tuhan dengan mengungkapkan pujiannya, nyanyian pujian Maria yang kita sebut Magnificat. Magnificat artinya nyanyian pujian Maria atas karya keselamatan Allah yang dianugerahkan secara khusus kepadanya untuk terlibat penuh di dalam karya penyelamatan Allah. Kidung pujian yang diungkapkan Maria adalah sebuah kidung atau nyanyian pujian yang berisi ungkapan syukur dan pemuliaan kepada Allah. Kidung ini diucapkan oleh Maria setelah menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung Yesus dan kemudian mengunjungi sepupunya Elizabeth yang adalah ibu dari Yohanes Pembaptis yang menjadi pembawa, pendahulu, dan menjadi tokoh yang mempersiapkan kedatangan Kristus di dunia. Dalam Injil Lukas, Magnificat dilukiskan dengan indah sebagai bagian dari narasi tentang kunjungan Maria kepada Elizabeth. Dan Magnificat ini menjadi sesuatu yang indah yang kita hayati dalam hidup. Karena Maria akan menjadi teladan hidup iman kita, maka segala yang kita lakukan dalam hidup perlu kita syukuri akan rahmat dan karya Allah dalam kehidupan ini. Baik, Suster, dan lebih luas lagi Suster telah menjelaskan tentang istilah Ece, fiat, dan Magnificat. Dan secara garis besar kita bisa menyimpulkan bahwa ketiga istilah ini merupakan ungkapan perasaan dari Bunda Maria akan rencana keselamatan Allah yang diberikan kepadanya. Dan Suster, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ini mungkin lebih spesifik lagi kita akan membahasnya sosok Bunda Maria ini, terutama dengan mengapa Bunda Maria sangat-sangat dihormati dalam gereja Katolik berdasarkan dengan penjelasan yang telah Suster berjelaskan tadi. Dalam gereja Katolik, Maria memiliki peran sentral sebagai Bunda Allah dan Bunda Gereja. Juga Bunda kita yang percaya kepada Kristus. Ia dihormati karena perannya akan karya keselamatan itu. Maria juga dianggap sebagai model iman, ketaatan, dan kesetiaan bagi umat Katolik. Dengan demikian, Bunda Maria sangat dihormati di dalam gereja Katolik. Mengapa? Karena tanpa Bunda Maria, kita tidak sampai kepada Yesus. Iya. Ketika kita berdoa kepada Yesus dengan perantaraan Bunda Maria, kita melihat peristiwa di salib. Bunda telah menyerahkan, Kristus telah menyerahkan Bunda kepada kita, dan
Bunda menjadi ibu kita seperti Yesus. Dengan demikian kita menghormati Yesus, tandanya kita menghormati Bunda Maria sebagai seorang ibu yang sudah mempersiapkan Yesus untuk menjadi Tuhan, menjadi juru selamat bagi kita manusia. Dilahirkan oleh seorang ibu yang sangat istimewa, maka kita umat Katolik atau gereja Katolik menempatkan Bunda Maria sebagai figur yang menjadi perantara segala rahmat, dan Bunda yang melahirkan Kristus itulah perlu kita hormati. Karena Kristus, maka Bunda Maria mendapatkan tempat di dalam karya keselamatan Allah. Bunda Allah, Maria dipilih untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Sehingga gereja Katolik sangat menghormati Bunda sebagai figur yang melahirkan Kristus, yang menjadi tanda dan juru selamat bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Baik Suster, dan tadi saya mengutip yang Suster sampaikan tadi tentang bagaimana melalui Bunda Maria kita bisa menuju kepada Yesus melalui doa-doa, dan saya teringat dengan satu istilah yang populer dalam kalangan umat Katolik, per Mariam et Jesum, jadi melalui Maria kita menuju kepada Yesus. Dan juga mungkin dalam kutipan yang mungkin kita sering baca Suster, dalam terlihat nyata dalam pesta perkawinan di Kana ya Suster, di mana mereka kehabisan anggur, mereka tidak langsung kepada Yesus tapi melalui Bunda Maria, dan Bunda Maria yang menyampaikannya kepada Yesus. Dan ini memang sangat jelas sekali mengapa Bunda Maria itu sangat-sangat dihormati dalam gereja Katolik. Dan Suster, ada satu pertanyaan yang menarik tentang perbedaan bagaimana kita menghormati atau kita menyembah Bunda Maria, karena ini biasa pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, apakah Bunda Maria itu kita hormati atau kita sembah dalam gereja Katolik. Dalam tradisi atau dalam tradisi gereja Katolik, orang Katolik tidak menyembah Bunda Maria tetapi menghormati. Penghormatan kepada Bunda Maria dalam gereja Katolik tidak sama dengan penyembahan. Ya. Umat Katolik menghormati Bunda sebagai orang yang dipilih Allah dan Bunda Yesus, tetapi tidak menyembahnya. Seperti menghormati Kristus, demikian kita menghormati Bunda Maria. Umat Katolik memberikan penghormatan kepada Bunda Maria disebut hiperdulia, karena perannya sebagai Bunda Allah dan karena kedekatannya dengan Yesus. Ini berbeda dengan penyembahan yang hanya ditunjukkan kepada Allah. Allah kita sembah, Yesus kita sembah, Bunda Maria kita hormati. Tujuan penghormatan adalah untuk menghormati Allah yang telah memilihnya untuk meneladani Yesus dan menghormati ibunya. Tidak mengurangi kemuliaan Allah, justru menunjukkan kemuliaan Allah yang telah memilih Maria sebagai Bunda Allah. Maria juga menjadi perantara, seperti peristiwa di Kana. Dan peristiwa Kana menunjukkan bahwa Maria menjadi perantara rahmat, bendahari rahmat Allah untuk manusia. Sehingga Bunda Maria berkata begini, apa yang Yesus katakan, lakukanlah itu. Sebuah kepercayaan yang besar kepada Kristus yang adalah anaknya sendiri. Dan Maria tahu dengan imannya yang kuat, apapun kesulitan hidup manusia, ketika kita menyerahkannya kepada Bunda Maria, dengan iman kita percaya Bunda membawakan segala harapan, doa-doa kita kepada Yesus, dan penuh harapan pula Bunda mengatakan pasti terjawab. Dengan peristiwa di Kana, iman kita diteguhkan. Baik Suster, dan menarik sekali perbincangan kita pada hari ini, dan
Sebelum kita lanjut suster dan pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut perbincangan kita tentang sosok Bunda Maria dalam Gereja Katolik, kita ikuti dulu lagu yang dipersembahkan oleh Suster Maria Viani PBHK. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri,
kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Udah deh, gak usah tergiur keuntungan instan. Di awal, semua pasti menang. Makanya ketagihan. Menang terus sih, tapi modalnya kan juga gede. Mas, gas habis. Ih, Mas, main judi terus sih. Udah deh, mendingan berhenti. Jangan nunggu sadar saat semua menghilang. Stop judi online. Yuk, bersama berantas judi online. Masih bersama kami dalam program acara Mimbar Agama Katolik pada hari ini dengan tema Bunda Maria, dan Suster Yohana, tadi Suster telah jauh dengan juga luas sekali telah menjelaskan tentang sosok Bunda Maria, bagaimana dia mulai masuk dalam rencana keselamatan Allah sampai dengan bagaimana Gereja Katolik menghormati sosok Bunda Maria. Dan selanjutnya kita membahas tentang gelar-gelar Bunda Maria, dan ini memang menarik sekali untuk kita perbincangkan, kita dengarkan penjelasan dari Suster tentang gelar-gelar Bunda Maria. Suster. Kalau kita berbicara tentang gelar-gelar Bunda Maria, maka lagu tadi yang dinyanyikan oleh Suster Maria Vianney adalah salah satu gelar Bunda Maria, yakni Bunda Hati Kudus. Dari sekian gelar yang ada, gelar yang paling mendasar yang ditinjau dari konteks kesejarahan dan kebudayaan, gelar Bunda Maria yang pertama adalah Perawan Maria. Mengapa? Sejak Maria dikandung dan dilahirkan, dia tetap perawan sampai dipilih Allah untuk menjadi Bunda Kristus. Jadi kita dengar Santa Perawan Maria. Ada yang menyingkat Santa Maria. Gelar-gelar Bunda Maria sekian banyak. Bunda yang berduka cita, Bunda Hati Kudus. Kalau kita mendalami gelar Bunda Maria dalam doa litani Santa Perawan Maria, di situ terbentang sekian gelar Bunda Maria. Dalam dogma-dogma, gelar dogmatik, itu juga kita temukan gelar Bunda Maria, yakni Bunda Allah. Bunda Allah ditetapkan pada tahun 431 oleh Konsili Efesus, menetapkan bahwa Maria adalah Theotokos, yang melahirkan Allah. Karena putranya Yesus adalah Allah sekaligus manusia, yakni satu pribadi ilahi yang berkodrat ganda, yakni ilahi dan insani. Gelar ini diterjemahkan menjadi Mater Dei atau Bunda Allah. Kedua, Perawan Maria.
Doktrin tentang lestarinya keperawanan Maria berkembang sedari awal sejarah kekristenan dan diajarkan oleh bapak-bapak gereja terdahulu, misalnya Irenaeus dan Clemens dari Alexandria. Pada abad keempat, yang tetap perawan menjadi salah satu gelar Maria, gelar yang sangat populer. Maria juga mempelai Roh Kudus. Lestarinya keperawanan Maria ditetapkan menjadi dogma oleh Konsili Lateran tahun 649. Gelar yang lain adalah yang dikandung tanpa noda. Keyakinan bahwa Maria dikandung tanpa noda dosa asal ditetapkan menjadi dogma melalui Konsili Apostolik Ineffabilis Deus yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-9 pada tahun 1854. Dogma ini melahirkan gelar bunda yang dikandung tanpa noda dan ratu yang dikandung tanpa noda asal. Kemudian kita melihat gelar-gelar yang lain yang disesuaikan dengan penampakan-penampakan. Seperti Bunda Lourdes, Bunda Maria Lourdes. Penampakannya karena terjadi di Lourdes di negara Perancis, maka Bunda Lourdes, Bunda Maria Lourdes itu menjadi salah satu gelar yang saat ini sangat terkenal karena menjadi pusat persiarahan seluruh umat di seluruh dunia. Kemudian Bunda Maria Fatima, karena penampakannya di Fatima, maka gelar itu disesuaikan dengan tempat di mana terjadinya penampakan. Gelar yang lain, Maria diangkat ke surga. Maria diangkat ke surga kita rayakan pada bulan ini, bulan Agustus. Dan tepat sekali bahwa yang kita renungkan saat ini itu pada bulan ini, bulan Agustus, perayaan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Itu salah satu gelar Bunda Maria. Kemudian tadi dalam lagu diperdengarkan gelar yang berikut, Maria Bunda Hati Kudus. Maria Bunda Hati Kudus adalah misionaris pertama yang mewartakan hati kudus Yesus yang adalah putranya. Maria dalam ketaatannya dan dalam semangatnya, dalam keibuannya mendampingi Yesus sejak di dalam kandungan sampai kepada Golgota. Maria berada di bawah kaki salib, menjadi penyalur rahmat dan berkat yang mengalir, air dan darah yang mengalir dari hati kudus Yesus diterima oleh Bunda Maria, karena Bunda Maria berada di bawah salib menyalurkan rahmat-rahmat itu kepada seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Dan Bunda Hati Kudus adalah Bunda yang setia menghantar semua orang yang menyerahkan diri kepada hati kudus Yesus dalam doa, dalam devosi, dalam penyerahan hidup, membawakan semuanya itu kepada Yesus putranya karena dia adalah perantara segala rahmat. Itulah yang dihayati oleh para putri Bunda Hati Kudus, para suster putri Bunda Hati Kudus dengan memandang Maria sebagai Bunda Hati Kudus yang membawakan, menyalurkan rahmat-rahmat dari hatinya untuk semua orang, dan mengharapkan sekian banyak orang bersama dengan Bunda Maria mewartakan kasih hati kudus kepada semua orang yang dijumpai dan dilayani. Masih banyak gelar-gelar Maria yang kita hayati, yang kita
imani di dalam kehidupan beriman kita. Kita juga bisa membuat atau menciptakan gelar-gelar Maria sesuai dengan penghayatan iman kita. Saya melihat Bunda sebagai seorang yang setia untuk menghantar doa-doa saya, maka saya bisa mengatakan kepada Sang Ibu penghantar doa. Jadi gelar itu ditetapkan sesuai dengan dogma atau sesuai dengan kebudayaan, sesuai dengan penampakan, tetapi juga gelar itu kita bisa hayati atau kita bisa nyatakan sesuai dengan kedekatan kita kepada Bunda dan penghayatan iman kita kepada Bunda yang setia mendampingi kita di dalam kehidupan ini. Baik Suster, dan menarik sekali penjelasan Suster tentang gelar-gelar Bunda Maria, dan kita menjadi lebih tahu Suster ya tentang apa saja yang menjadi gelar-gelar Bunda Maria dan bagaimana kita menghayati gelar itu seperti yang Suster sampaikan tadi. Kita juga bisa menciptakan gelar Bunda Maria itu sendiri berdasarkan pribadi dari diri kita sendiri. Dan dalam penjelasan yang Suster jelaskan tentang gelar Bunda Maria, saya mengutip tadi ada yang menarik soal penampakan-penampakan yang seperti ada yang di Lourdes dan juga ada yang di Fatima. Dan bagaimana Gereja Katolik menyikapi penampakan-penampakan Bunda Maria ini, Suster, seperti yang juga Suster telah jelaskan tadi yang masuk dalam gelar Bunda Maria. Oke, terima kasih. Gereja Katolik menyikapi penampakan Bunda Maria dengan sangat hati-hati. Penyelidikan menyeluruh dilakukan untuk memastikan keaslian dan keselarasan penampakan dengan ajaran gereja. Jika terbukti otentik, penampakan tersebut dianggap sebagai wahyu pribadi yang dapat memperkuat iman namun tidak menambah ajaran gereja yang sudah ada. Penyelidikan gereja itu antara lain, Gereja Katolik tidak langsung menerima begitu saja klaim penampakan Bunda Maria, sehingga diadakan penyelidikan dilakukan untuk memastikan keaslian penampakan itu, termasuk kredibilitas visioner atau orang yang melihat penampakan itu, keselarasan dengan ajaran gereja dan buah-buah penampakan atau dampak positif bagi umat beriman. Wahyu pribadi itu, penampakan Bunda Maria dianggap sebagai wahyu pribadi yang berarti bahwa wahyu tersebut tidak menambah atau mengubah ajaran gereja yang sudah ada. Namun, wahyu pribadi bisa menjadi sarana bagi gereja untuk menegaskan kembali kebenaran iman dan mendorong umat untuk hidup lebih saleh. Kenapa harus ada penyelidikan? Gereja menyadari penampakan bisa menjadi sarana yang ampuh untuk memperkuat iman, tetapi bisa juga menjadi sumber penipuan. Oleh karena itu, penyelidikan yang cermat sangat penting untuk memastikan keaslian dan kebenaran penampakan. Contoh penampakan yang diakui. Beberapa penampakan Bunda Maria yang telah diakui oleh Gereja Katolik antara lain penampakan di Lourdes yang berkaitan dengan gelar Bunda Maria Lourdes, kemudian penampakan di Fatima dan penampakan di Guadalupe. Itu 3 contoh penampakan yang sudah diakui oleh gereja. Kembali lagi bahwa tadi penghormatan bukan penyembahan. Umat Katolik menghormati Bunda Maria tidak untuk menyembahnya. Penghormatan ini didasarkan pada peran Bunda Maria, Bunda Yesus, Bunda Gereja, serta karena Maria sebagai Bunda Yesus dan Allah sendiri telah menghormatinya. Menghormati keperawanan Maria dan memilihnya sebagai Bunda Kristus. Dengan demikian kita belajar, kita menghormati Bunda karena kealahan Allah yang tercurah, terwahyu dalam diri Bunda yang terpilih menjadi Bunda Allah. Baik Suster, dan
menarik sekali penjelasan suster. Secara garis besar kesimpulannya bahwa Gereja Katolik melakukan penyelidikan terhadap penampakan-penampakan sebelum mengambil keputusan, ya suster. Dan menarik sekali pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, pembahasan kita mengenal sosok Bunda Maria dalam Gereja Katolik, dan ada satu pembahasan lagi suster yang sangat menarik untuk kita dengarkan, yaitu tentang hubungan Bunda Maria dengan doa rosario, suster. Terima kasih. Doa rosario itu identik dengan Bunda Maria. Ya. Kalau tidak ada Bunda Maria, berarti tidak ada doa rosario. Nah, doa rosario itu ditujukan kepada Bunda Maria, tetapi karena tadi Bunda menjadi perantara, maka kita berdoa kepada Yesus melalui perantaraan Bunda Maria. Nah, rosario adalah rangkaian mawar suci yang menjadi sarana untuk berdoa. Dalam doa rosario kita merenungkan peristiwa-peristiwa Kristus, sehingga rosario, Maria, dan Yesus menjadi satu kesatuan, menjadi rentetan iman bahwa kembali lagi seperti tadi, kita pergi kepada Yesus harus melalui Bunda. Dengan demikian, doa rosario itu, dalam doa rosario menghantar kita untuk sampai kepada Yesus melalui Bundanya. Dan rosario lebih dalam bagi seorang Katolik menjadi kekuatan, menjadi sarana iman yang sangat-sangat punya peran di dalam iman itu sendiri, bahwa ketika iman kita tunjukkan, kita arahkan kepada Yesus, maka dalam doa rosario kita semakin mendalami siapa Yesus dan karya-karya keselamatan Allah yang tercurah dalam diri Yesus. Dengan berdoa rosario kita semakin mengenal, selain berdoa rosario, menghormati Bunda Maria karena karya keselamatan, tetapi lebih pada kita mengenal dan mendalami, merenungkan karya-karya Kristus yang menjadi tanda dan keselamatan bagi umat manusia. Baik suster, berkaitan dengan doa rosario ini, apakah dari gereja menetapkan tanggal hari tertentu, bulan tertentu di mana kita mendoakan doa rosario ini, suster? Kalau dalam gereja Katolik, di dalam penanggalan liturgi itu pesta Rosario, Maria Ratu Rosario itu kita rayakan pada tanggal 7 Oktober. Sementara doa rosario itu kita biasanya mendoakan dalam tradisi Katolik itu pada bulan Maria, yakni bulan Mei, dan bulan rosario sendiri yakni bulan Oktober. Nah, karena tanggal 7 Oktober itu sebagai salah satu peran Maria sebenarnya, Maria Ratu Rosario. Nah, ya, tanggal 7 itu diperingati sebagai salah satu gelar Bunda Maria, Maria Ratu Rosario, dan bulan Oktober ditetapkan oleh gereja sebagai bulan Rosario. Selain itu, bulan-bulan yang ditetapkan juga kita sesuaikan dengan kebutuhan hidup kita, umat manusia. Gereja menetapkan, tetapi dalam tradisi hidup beriman kita, kapanpun kita bisa mendoakan doa rosario. Mungkin dalam keseharian hidup, sambil bekerja, kita bisa mendoakan doa rosario. Jadi doa rosario sudah ditetapkan untuk kapan berdoanya, tetapi praktek iman yang ditunjukkan oleh orang Katolik, kapanpun doa rosario itu kita doakan sesuai dengan kebutuhan iman kita. Baik suster, dan pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, sangat luas sekali, sangat jauh pembahasan kita, penjelasan dari suster bagaimana kita mengenal sosok Bunda Maria dalam peranan gereja Katolik dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan suster, tidak terasa mungkin kita hampir ke penghujung acara pada hari ini. Mungkin suster bisa menyampaikan kesimpulan ataupun ada teladan
iman yang bisa kita petik, kita pelajari tentang Bunda Maria dalam kehidupan keberimanan kita umat Katolik? Kita belajar dari figur Bunda Maria pertama tentang imannya. Paling pertama yang kita teladani dari Bunda Maria adalah imannya. Kalau bukan iman, Maria tidak mampu untuk melaksanakan rencana Allah. Tetapi karena imannya, Bunda tetap iman melahirkan ketaatan, dan ketaatan membuat Maria dengan sebuah kebebasan rohani menjalankan karya Allah. Maka kita sebagai umat beriman, kita pun mengalami hal serupa dengan Bunda Maria. Iman mengalahkan segala-galanya, dan iman itulah yang menyelamatkan hidup kita. Maka untuk meneladan Bunda Maria, marilah dalam hidup kita sehari-hari selalu menunjukkan rasa hormat kita kepada Bunda, menyerahkan hidup kita, tetapi juga doa-doa untuk menghormati Bunda Maria. Itu juga selain doa rosario, jangan lupa kita juga mendoakan doa Angelus, doa malaikat Tuhan. Itu juga menjadi sebuah teladan iman, bagaimana Maria menghayati karya Allah itu dalam hidupnya, dan itu menjadi teladan kita dalam hidup iman, dalam ketaatan, kerendahan hati, penyerahan diri kepada Allah, dan siap sedia melaksanakan kehendak Allah ketika menyerahkan semua kehendak kita di dalam hidup kepada Tuhan melalui iman. Mari kita meneladan Bunda Maria dalam keseharian hidup, karena Maria adalah penyalur rahmat Allah bagi kehidupan kita. Baik, terima kasih Suster untuk penjelasannya yang cukup panjang lebar dan menjelaskan begitu dalam soal sosok Bunda Maria dalam Gereja Katolik, dan mungkin masih banyak hal yang kita bahas lagi Suster mengenai Bunda Maria, tetapi kita terbatas oleh waktu. Dan pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, kita telah sampai ke penghujung acara kita pada hari ini, dan untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, kita akan menutup dengan doa, dan boleh Suster memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pujian dan syukur kami haturkan kepadamu karena penyertaan dan pemeliharaanmu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami teladan iman, yakni Bunda Maria, Bunda Yesus, Bunda Gereja, dan Bunda kami. Kami mohon ya Tuhan, dengan perantaraan Bunda Maria, tambahkanlah iman kami, kuatkanlah harapan kami, dan semangatilah kami dengan cinta kasih, agar kami mampu menjadi pribadi yang penuh iman, yang penuh harapan dan penuh kasih, menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu, menjadi anak-anak Maria untuk mewartakan kasih, mewartakan kabar gembira dalam kehidupan kami, dalam sebuah kesaksian untuk menjadi tanda dan berkat bagi semua orang yang kami layani dan jumpai. Berkatilah kami ya Tuhan dengan rahmat kasih-Mu, dan semoga kami setia dalam iman seperti Bunda Maria. Terpujilah nama Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih banyak Suster boleh hadir pada hari ini di mana kita membahas tentang Bunda Maria. Dan pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, demikianlah Mimbar Agama Katolik kita pada hari ini, dan sampai kita ketemu lagi dalam program Mimbar Agama Katolik selanjutnya.
Kristus, Bunda Allah yang bermula